Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik banget. Kita akan melihat sebuah model pembangunan ekonomi yang fokusnya itu pada manusia, dan ini menawarkan cara pandang yang, beda banget dari yang biasa kita dengar. Coba deh, pikirin sebentar. Kalau dengar kata negara maju, apa yang langsung muncul di kepala? Gedung-gedung tinggi, jalanan yang lebar dan mulus, atau mungkin angka pertumbuhan ekonomi yang meroket? Yap, seringnya tolok ukur kita yaitu tadi, PDB, infrastruktur, pokoknya semua yang kelihatan secara materi. Tapi, apa ceritanya cuma sampai di situ aja? Apa benar pembangunan itu sesempit itu? Ternyata, ada loh cara pandang lain yang umurnya udah ratusan tahun, tapi relevan banget sampai sekarang. Yuk, kita coba mundur sedikit, jauh ke abad ke-14. Di masa ini, ada dua pemikir hebat yang ngasih kita kerangka berpikir alternatif buat memahami apa itu pembangunan. Nah, jadi ada dua tokoh kunci nih. Pertama, ada Ibnu Khaldun. Beliau melihat pembangunan itu kayak sebuah sistem yang saling terkait. Gimana satu elemen bisa mempengaruhi elemen lainnya. Terus yang kedua, ada Asy-Syatibi. Beliau ini lebih fokus ke pertanyaan mendasar. Sebenarnya kita melakukan ini semua untuk apa sih? Jadi beliau fokus ke tujuan akhirnya. Oke, kita bedah satu-satu ya. Mulai dari Ibnu Khaldun. Beliau tuh nggak ngelihat pembangunan sebagai garis lurus yang naik terus, tapi lebih kayak sebuah siklus. Diagram ini mungkin kelihatannya agak rumit ya, tapi idenya sebenarnya sederhana banget. Anggap aja ini mesin peradaban. Setiap bagiannya itu saling bergantung, harus muter bareng-bareng biar mesinnya jalan. Terus, gear penggeraknya apa aja? Nah, huruf-huruf di diagram tadi itu ada artinya. G itu negara, S itu institusi atau syariah, N itu manusianya, dan W itu kekayaan. Tapi, yang bikin semua ini bergerak lancar adalah J atau keadilan dan G atau pembangunan itu sendiri. Poin paling pentingnya apa? Kekayaan atau W itu cuma salah satu gear. Tanpa keadilan, institusi yang benar, dan manusia yang berkualitas, kekayaan itu nggak akan bertahan lama. Oke, sekarang kita geser ke Asy-Syatibi. Kalau Ibnu Khaldun tadi ngejelasin mesinnya, nah Asy-Syatibi ini ngejelasin produk apa yang seharusnya dihasilkan oleh mesin itu. Fokus utamanya ada di konsep maqasid asy-syariah. Gampangnya, ini adalah tujuan-tujuan paling esensial untuk memastikan kesejahteraan manusia itu benar-benar tercapai. Jadi menurut Asy-Syatibi, pembangunan yang sejati itu harus bisa melindungi dan memperkaya 5 pilar ini. Ada iman, diri manusia, akal, keberlangsungan generasi mendatang, dan yang terakhir harta. Nah, lihat deh, harta atau mal itu ada di daftar, tapi posisinya setara dengan pilar-pilar lainnya, bukan jadi satu-satunya tujuan. Ini cara pandang soal kemakmuran yang utuh banget. Oke, jadi dari dua model yang luar biasa tadi, apa sih benang merah yang bisa kita tarik? Nah, kita bisa menyaringnya jadi 3 filosofi inti yang jadi semacam kompas atau pemandu arah pembangunan. Nah, ini bagian yang menarik banget. Teori tadi kalau disederhanakan jadi filosofi praktis. Jadinya begini. Pertama, pembangunan itu harus berpusat pada manusia. Bukan proyeknya, tapi manusianya. Kedua, tujuannya harus untuk maslahah atau kebaikan bersama, bukan cuma buat segelintir orang kaya. Dan ketiga, ini yang paling dalam, tujuannya adalah falah, yaitu kesuksesan yang holistik. Bukan cuma sukses di dunia, tapi juga sejahtera di kehidupan setelahnya. Oke, kita udah bahas kenapanya ya, yaitu 3 orientasi tadi. Sekarang kita masuk ke bagian apanya. Jadi, apa sih tujuan-tujuan konkret yang mau dicapai dari filosofi pembangunan yang seperti ini? Nah, keempat tujuan ini bisa kita anggap sebagai blueprint praktisnya. Ini adalah hasil akhir yang kelihatan, yang ingin kita wujudkan kalau kita benar-benar menerapkan orientasi yang berpusat pada manusia, kebaikan bersama, dan kesuksesan yang utuh tadi. Coba kita lihat satu persatu. Nomor 1, jelas penuhi kebutuhan dasar kayak makanan dan tempat tinggal. Nomor 2, tingkatkan kualitas manusianya lewat pendidikan dan kesehatan. Nomor 3, pastikan apa yang kita lakukan hari ini nggak merusak masa depan anak cucu kita. Dan yang keempat, nah ini yang unik dan sering terlupakan, yaitu menjaga dan memelihara sisi spiritualitas. Ini adalah visi tentang kemakmuran yang jauh melampaui sekedar materi. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya-tanya. Oke, ini kan ide dari abad ke-14. Apa masih relevan buat zaman sekarang? Jawabannya ternyata sangat relevan. Nah, ini dia poin pentingnya. Kerangka berpikir ini tuh modern banget loh. Jauh sebelum PBB mencanangkan Sustainable Development Goals atau SDGs. Dan jauh sebelum kita kenal istilah Human Development Index atau IPM, prinsip-prinsip ini tuh udah ngomongin hal yang sama persis. Keberlanjutan, kesejahteraan manusia, dan kemajuan yang nggak cuma diukur dari satu sisi aja.
Kutipan dari para ahli ini seakan-akan mengkonfirmasi hal tadi. Ini bukan konsep kuno yang ketinggalan zaman. Justru gagasan-gagasan ini nyambung banget sama pemikiran-pemikiran ekonomi modern yang paling maju saat ini. Ini seperti jembatan antara kearifan masa lalu dan tantangan masa depan. Jadi sebagai penutup, mari kita kembali ke pertanyaan di awal tadi. Setelah melihat semua ini, mungkin definisi kita tentang negara maju perlu kita pikirkan ulang. Mungkin kemajuan yang sejati itu nggak cuma diukur dari apa yang kita bangun dan kita miliki, tapi juga tentang kita menjadi manusia seperti apa dan warisan apa yang kita tinggalkan untuk generasi setelah kita. Sebuah hal yang menarik untuk kita renungkan bersama.